Ruud van Nistelrooy mengutuk habis banyaknya peluang yang dibuang Alessandro Garnacho ketika Manchester United menahan imbang Chelsea 1-1 di laga Liga Premier Inggris pertamanya sebagai caretaker. Garnacho melepaskan 4 sepakan dan melewatkan 1 peluang yang amat emas ketika pertandingan masih kacamata. Marcus Rashford menggetarkan Mistar di babak pertama setelah tundukan Donny Madueke mengenai tiang. Setan Merah akhirnya memecahkan kebuntuan ketika Rasmus Højlund dijatuhkan Robert Sanchez di kotak penalti dan Bruno Fernandes mengeksekusi tendangan titik putih tanpa celah di menit 70. Sayangnya kegembiraan tuan rumah hanya berlangsung 4 menit usai Moises Caicedo menyamakan kedudukan dengan sebuah sepakan voli spektakuler. Van Nistelrooy memang pesta gol di laga perdadanya sebagai pelatih interim. Namun kali ini ia menunjukkan kebolehannya menyusun pertahanan kokoh setelah Matthijs de Ligt mengebiri Cole Palmer dan Alcer Mazraoui tampil penuh aksi. Duel antara Setan Merah dan The Blues itu diwarnai dengan banyak kartu kuning. Di tempat lain, Chelsea dilaporkan akan dikenai denda sebesar 50.000 pounds atau sekitar 1 miliar rupiah oleh FA setelah menerima 6 kartu kuning dalam pertandingan Liga Inggris melawan Nottingham Forest Minggu 6 Oktober 2024. Kartu kuning pertama didapatkan oleh gelandang Chelsea Moises Caicedo setelah melakukan pelanggaran terhadap Morgan Gibbs di menit ke-21. Palmer kemudian diberi kartu kuning karena protes di menit ke-75. Nottingham Forest harus bermain dengan 10 pemain setelah Ward-Prowse menerima kartu kuning kedua di menit ke-78 karena sengaja menangkap bola untuk menghentikan serangan balik cepat Nicholas Jackson. Marc Cucurella dan Levi Colwill dari Chelsea serta Nico Williams dari Forest juga mendapat kartu kuning di menit ke-89 akibat terlibat dalam keributan. Kiper Forest turut diberi kartu kuning karena mengulur waktu di menit ke-95. Pedro Neto dari Chelsea mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Nicholas 3 menit kemudian. Wesley Fofana lalu menjadi pemain Chelsea ke-6 yang mendapat kartu kuning setelah melanggar Jota Silva di menit ke-102. Jurnalis Kieran Gill melaporkan bahwa FA akan mendenda Chelsea sebesar 50.000 pounds karena menerima 6 kartu kuning di laga kontra Forest. Jika benar, maka mereka sudah 2 kali mendapat hukuman denda akibat terlalu banyak mendapat kartu kuning. Ya, perekrutan ugal-ugalan dengan harga nggak ngotak di era Ten Hag pun jadi sasaran empuk alasan ia dipecat MU. Pasalnya semua yang dibeli bapuk di eranya. Manchester United menghabiskan lebih dari 80 juta pounds untuk mengontrak Anthony dari Ajax pada musim panas 2022. Tetapi winger asal Brazil itu belum pernah menjadi starter dan hanya mencetak 12 gol dari sekitar 80-an pertandingan. Casemiro, gelandang yang direkrut seharga 70 juta pounds itu juga mengalami kesulitan di Liga Inggris. Dan pemain mahal berikutnya yang menghabiskan 366 juta pounds sendiri ada Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee yang datang musim ini. Tugas berat Amorim pun mulai terlihat. Salah satunya kesulitan mengasah bintang muda tim-tim besar. Namun manajemen Manchester United siap mendukung kepelatihan Ruben Amorim yang menegaskan dirinya siap memboyong pemain muda dengan harga murah. Sebut saja Giovanni Kenda yang punya nilai pasar berkisar 15 juta euro. Ini bahkan bisa lebih murah lagi, pasalnya Amorim bisa jadi orang dalam Sporting. Klub-klub besar dari tanah Inggris seringkali mendatangkan pemain semenanjung Liberia yang masih mentah. Sebut saja Chelsea yang baru-baru ini mendatangkan Renato Vega yang berposisi serba bisa ini. Didatangkan dengan hanya mahar sekitar 14 juta euro. Kemudian ada Wolves yang membajak Rodrigo Gomez dari Braga senilai 15 juta euro. Dan mereka semua pun mampu dipoles dengan sempurna hingga sekarang. Apalagi Ruben Amorim punya riwayat yang sama, bisa memoles pemain muda murah menjadi lebih sempurna. Nama Victor Gyökeres menjadi salah satu pemain yang berhasil diterbitkan. Amorim juga berhasil mengeluarkan bakat dari Gonzalo Inacio. Maka kedatangannya ini bisa membuka gelar puasa trofi untuk MU. Sejumlah bakat muda Manchester United diproyeksikan bisa bersinar di bawah tangan Amorim. Ada Kobbie Mainoo 19 tahun dari Akademi Setan Merah diharapkan bisa dipoles Amorim dan menunjukkan performa gemilangnya.
Diposisikan double pivot dengan Manuel Ugarte di gelandang, disebut bisa merubah performa pemain 19 tahun tersebut. Selain itu, Alessandro Garnacho diprediksi jadi pemain utama. Amorim sendiri tipikal perlu pemain penyerang yang juga turut andil membantu sektor pertahanan. Lalu ada Harry Amos yang bisa bersinar di era Amorim. Ia sendiri dikenal mengandalkan skema permainan 3-4-3, di mana ini membutuhkan bek sayap kiri yang kuat menyerang. Harry Amos bisa menjadi opsi yang kuat di posisi tersebut. Pasalnya, dua pemain yaitu Luke Shaw dan Malaysia masih mengalami cedera. Selain itu juga ada nama Toby Collier yang baru-baru ini diorbitkan ke tim utama. Dia bisa jadi opsi mengisi posisi gelandang maupun bek tengah. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Jack Fletcher dimasukkan ke bangku cadangan Manchester United untuk pertama kalinya pada hari Sabtu. Fletcher lahir pada bulan Maret 2007, menjelang akhir musim saat Sir Alex Ferguson memimpin United memenangkan gelar pertama dari 3 gelar Liga Premier berturut-turut. Ayahnya, Darren, tampil sebanyak 342 kali untuk United setelah masuk ke tim utama dari akademi dan Jack berharap dapat mengikuti jejak ayahnya. Darren tidak pernah menjadi bintang dalam skuad Ferguson, tetapi ia tangguh dan efektif. Ia memenangkan setiap trofi yang mungkin di klub sepak bola selama waktunya di Old Trafford sebelum pindah ke West Brom pada tahun 2015 dan kembali ke United sebagai pelatih pada bulan Oktober 2020 setelah pensiun. Dia memulai karirnya di Akademi Manchester City, tetapi keduanya pindah ke United pada musim panas 2023 dengan biaya gabungan sebesar 1,25 juta pound sterling. Jack dan Tyler menghabiskan 9 tahun bersama City dan diperkirakan kubu Manchester Biru bereaksi terhadap kepergian mereka dengan merekrut Harrison Parker dari United dengan biaya sekitar 700.000 pound sterling. Sebuah langkah yang menurut United merupakan langkah balas dendam karena merekrut saudara Fletcher. Tidak diragukan lagi bahwa City akan merasa sedikit kesal dengan bergabungnya si kembar ke United dan selalu ada politik yang terjadi ketika anak-anak muda pindah akademi saat remaja. Namun, United tidak merekrut Jack dan Tyler untuk membuat City kesal atau karena ayah mereka bekerja untuk klub. Mereka merekrut keduanya karena mereka memiliki potensi untuk bermain di tim utama. Tyler kurang beruntung karena cedera sejak bergabung dengan klub dan kemajuannya terhenti. Tetapi Jack tampil cemerlang dan sangat menyenangkan melihatnya di bangku cadangan pada akhir pekan. Masuk dalam skuad utama adalah tonggak penting bagi setiap pemain muda dari akademi yang bercita-cita untuk melakoni debut bersama United, dan itu pantas bagi Jack. Pemain berusia 17 tahun itu telah terlibat dalam pelatihan tim utama, yang menunjukkan betapa ia sangat dihormati dan telah tampil cemerlang untuk tim U21. Ia mungkin mencetak gol terbaik dalam karirnya hingga saat ini saat melawan Barnsley di Piala AFL pada bulan Agustus saat melepaskan tendangan setengah volley dari jarak 35 yard yang masuk ke bawah mister gawang. Piala AFL mempertandingkan tim akademi melawan tim senior dari divisi rumah sepak bola, dan jika seorang pemain muda unggul dalam pertandingan tersebut, mereka biasanya akan berusaha keras untuk masuk ke tim utama. Jack mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 6 penampilan di akademi, dan dia adalah gelandang serang yang hebat dan memiliki teknik yang luar biasa, yang biasanya memiliki pengaruh kreatif yang kuat. Pemain muda ini sangat ingin terlibat dalam lebih banyak skuad utama setelah menjadi pemain cadangan melawan Brentford, dan yang terbaik masih datang darinya.